Selamat pagi anak-anak, selamat datang di video pembelajaran SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Tonton video ini sampai habis, karena di akhir video akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dan bagaimana cara mengumpulkan tugas tersebut. Tetap semangat, selamat pagi. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang rumus melawan virus corona. Ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu mulai dari mengenal, mencegah, mengobati, dan mengantisipasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengenal dulu. Mengenal virus corona. Apa itu virus corona? Istilah virus corona merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Jadi corona itu adalah virus yang berasal dari binatang kemudian menyebar ke manusia. Nah, virus corona yang saat ini mewabah itu adalah SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Jadi nama penyakitnya yang COVID-19, virusnya adalah virus corona. Merupakan jenis virus corona ketujuh yang pernah menginfeksi manusia. Nah, virus corona yang menyerang manusia itu baru ditemukan pada tahun 1960-an. Ke atas lagi. Cepetan. Bagaimana virus corona dapat menyebar? Pada kasus MERS dulu, MERS itu ditularkan dari unta ke manusia. Kalau COVID-19 dibuka dari kelelawar atau ular itu ke manusia. Kalau SARS yang dulu namanya juga itu dari musang ke manusia. Nah, setelah menular ke manusia, penularan dari manusia itu akan lanjut ke manusia lain lewat droplet. Droplet itu partikel air liur ketika penderita bersin atau batuk. Lanjut lagi. Berapa lama inkubasi corona? Nah, masa inkubasi itu adalah saat pasien pertama kali tertular atau terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal. Nah, untuk corona yang saat ini COVID-19 itu adalah masa inkubasinya antara 2 sampai 14 hari. Lagi lanjut. Siapa yang paling beresiko terkena corona? Itu adalah lansia yang berumur 70 tahun ke atas, orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes atau sakit jantung, kemudian orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, pneumonia, sakit pernapasan. Lanjut lagi. Apakah sudah ada yang sembuh dari corona? Hingga pertengahan Maret lebih dari 80.000 orang dari total 220.000 lebih penderita di seluruh dunia sudah dinyatakan sembuh. Jumlah pasien sembuh bertambah setiap harinya. WHO menyatakan 80 pasien sembuh tanpa membutuhkan perawatan khusus. Terus lagi. Apakah sudah ada obat atau vaksinnya? Belum ada vaksin atau pengobatan spesifik. Namun gejala disebabkan virus ini dapat diobati. Pengobatan harus didasarkan pada kondisi klinis pasien. Nah, lalu lagi ada istilah pandemi. Jadi Kamis 12 Maret WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi atau wabah yang meluas ke berbagai negara. Kriteria umum menetapkan pandemi adalah pertama menyebabkan kematian, kemudian dari orang-orang terus berlanjut tanpa terkendali, kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia sehingga corona sudah berstatus pandemi. Lagi. Dengan menetapkan status pandemi, WHO meminta pemerintah seluruh negara meningkatkan usaha dalam mendeteksi, melacak, mengetes, merawat, dan mengisolasi kasus-kasus terkait corona. Lanjut lagi. Apa saya harus panik? Kita bisa mengubah rasa cemas menjadi rasa melindungi diri, keluarga, dan komunitas, terutama dengan menjaga kebersihan tangan, kebersihan diri, dan menjaga kesehatan. Tetap pantau informasi terbaru serta perhatikan imbauan dari pihak berwenang mengenai keberlangsungan aktivitas perjalanan atau larangan berkumpul. Ya, kita lanjut ke berikutnya, mencegah virus corona. Bagaimana caranya? Yang pertama, rutin cuci tangan dengan sabun antiseptik. Yang kedua, jika tidak memungkinkan, cuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. Lagi. Yang kedua, pertahankan jarak minimal 1 meter dengan orang yang batuk-batuk atau bersin. Yang ketiga, hindari menyentuh tangan, hidung, dan mata. Berikutnya lagi,
Bagaimana etika bersin atau batuk yang benar? Nah, itu tutup mulut dengan tisu atau bagian dalam siku, ya, bukan dengan telapak tangan. Kemudian segera buang ke tempat sampah. Kemudian segera cuci tangan menggunakan air sabun atau pembersih tangan. Lanjut lagi. Kapan kita harus cuci tangan? Yang pertama, saat secara kasat mata tangan terlihat kotor. Jadi kalau kelihatan tangan kita kotor, kita harus cuci tangan. Setelah buang air kecil atau besar, setelah batuk atau bersin, setelah kontak dengan orang sakit, ya. Kemudian sebelum, saat, dan setelah menyiapkan makanan. Sebelum makan, sudah makan juga. Setelah menggunakan toilet, lain. Setelah bersentuhan dengan hewan atau membersihkan kotoran hewan, kita juga harus cuci tangan. Lanjut lagi. Bagaimana cara cuci tangan yang baik? Ada 6. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Skip. Kemudian lagi, membuat sanitizer juga di skip saja. Nah, ini juga di skip saja. Ini cara membuatnya. Perlukah memakai masker? Nah, dalam kondisi sehat, Anda hanya perlu masker saat menangani pasien bergejala COVID-19. Jadi kalau Anda sehat, hanya pakai masker kalau menangani pasien, kalau tidak tidak. Gunakan masker saat sering bersin atau batuk-batuk. Ya. Jangan gunakan masker lebih dari 1 kali. Ya. Buang masker jika sudah dilepaskan dan jangan disimpan untuk dipakai ulang. Lanjut. Bagaimana dengan barang-barang? Belum diketahui pasti berapa lama virus bertahan di benda mati. Ya, diperkirakan virus menempel selama beberapa jam. Jadi virus bisa dibersihkan dengan disinfektan sederhana. Jadi dia cuma menempel, tidak berkembang biak pada benda mati. Lagi, lanjut. Bagaimana cara menjaga imunitas tubuh? Mengkonsumsi protein lebih banyak, ada ayam, kacang-kacangan, ikan. Mengkonsumsi buah dan sayur lebih banyak. Ya. Tidur cukup 8 jam. Rutin berolahraga, pastikan air putih cukup, ya. Minum air putih cukup. Kemudian minum campuran jahe dan lemon. Terus, apa yang harus dilakukan di tempat umum atau transportasi massal? Yang pertama, kalau Anda terpaksa ke tempat umum atau transportasi massal, cuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah menyentuh fasilitas publik. Hindari kerumunan orang, membatasi ruang gerak, kurangi kontak dengan pegangan pintu. Lalu waspada meletakkan tas di lantai bus kereta, segera bersihkan dengan tisu basah. Hindari mengeluarkan telepon genggam atau bersihkan HP dengan alkohol setelah menggunakannya di tempat umum. Tidak mengambil di transportasi umum untuk menghindari kontaminasi dari tangan. Lanjut lagi. Nah, ini yang selalu dibuat pemerintah. Apa itu social distancing? Social distancing adalah meminimalisir kontak langsung antar manusia atau menjaga jarak tertentu. Ya, tujuannya adalah mengurangi penularan virus karena terpapar droplet atau partikel air liur. Jadi social distancing. Lanjut lagi. Ini adalah salah satu cara yang cukup efektif mencegah lonjakan penyebaran virus. Ya, seperti contohnya influenza Spanyol tahun 1918. Kenapa penting? Nah, jika terjadi lonjakan kasus positif secara drastis, rumah sakit bisa kekurangan sarana dan tenaga medis untuk merawat pasien secara bersamaan. Pasien yang tidak terkait wabah corona pun bisa terpengaruh, ya. Anda yang sehat dan berusia muda bisa menyelamatkan nyawa seseorang dengan social distancing, mengurangi risiko tertular atau menulari orang lain. Awal lagi, nah ini adalah contoh kasus. Ini kejadian di Italia, ya. Jadi tanpa intervensi kebijakan seperti social distancing, terjadi periode saat pasien baik kasus corona atau penyakit lain tidak tertangani tenaga medis seperti di Italia. Jadi itu kalau dia titik-titiknya itu kapasitas rumah sakit. Jadi di Italia itu terjadi lonjakan bahwa yang sakit itu rumah sakitnya tidak bisa menampung lagi. Jadi sangat tinggi melewati kapasitas rumah sakit. Ya, itu kasus pertama. Nah, yang diharapkan adalah dengan intervensi kebijakan wabah tersebut terjadi, tapi terkendali dan tidak menyebabkan korban jiwa lebih banyak. Jadi yang terkena wabah itu masih jumlahnya di bawah kapasitas rumah sakit, contohnya di Singapura. Terus lagi, apa saja bentuk social distancing? Nah, untuk individu, pertama menjauhi keramaian atau bertemu dengan orang banyak, ya, bertemu massal, menjaga jarak orang lain 1-2 meter,
tidak berjabat tangan atau bergandengan atau berpelukan, mengurangi frekuensi ke toko atau pergi hanya saat mendesak saja. Ya, itu untuk individu. Untuk perusahaan ini ada memperlakukan kerja dari rumah, terutama bagi yang memiliki risiko tinggi terkena virus corona, membatasi jumlah peserta rapat, tidak mengadakan kegiatan massal terutama di ruang tertutup. Untuk pemerintah sendiri, mereka sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama, memperlakukan belajar jarak jauh untuk sekolah. Yang kedua, menutup ruang publik, tempat wisata ditutup. Kemudian menunda event-event besar. Kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan kerja jarak jauh. Lanjut lagi. Apa saya harus benar-benar mengurung diri di rumah? Ya, ke bawah, ke atas. Nah, perubahan yang terlalu ekstrim bisa memicu stres dan disorientasi. Jadi tidak baik juga terlalu mengurung diri. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika Anda merasa tertekan di rumah, pilihlah kegiatan yang minim kontak dengan orang lain, seperti berjalan, berlari, bersepeda. Anda juga bisa bersosialisasi dalam jumlah minim dengan tetap menjaga kebersihan tangan. Berada di ruang terbuka juga lebih mengurangi risiko terinfeksi droplet atau partikel air liur yang jatuh ke tangan dan bukan pada benda. Lalu, apa yang harus disampaikan ke anak-anak? Yang pertama, ajak anak diskusi dan dengarkan apa yang dilakukan oleh virus. Tenangkan anak, beri pemahaman bahwa virus corona bisa dicegah dan disembuhkan. Beri contoh gaya hidup sehat seperti mengajak cuci tangan. Anak lebih mudah mencontoh ketimbang hanya mengikuti aturan. Jadi kita harus memberi contoh. Ya. Kita lanjut bagaimana pengobatan. Mengobati corona. Apa gejala terkena virus corona? Dokter dan ilmuwan hingga kini masih berusaha memahami gambar tentang virus corona. Gejala yang paling umum ditemukan demam, batuk, sesak napas, sakit kepala. Jadi demam, batuk, sesak napas, dan sakit kepala. Ya. Pasien COVID-19 lainnya melaporkan sakit tenggorokan, pilek, dan muntah-muntah. Sebagian ada yang sakit tenggorokan, pilek, dan muntah-muntah. Terus apa yang dilakukan jika memiliki gejala tersebut? Yang pertama, tetap di rumah jika kondisi badan tidak fit agar tidak menulari orang lain. Yang kedua, gunakan masker dan jaga etika bersin dan batuk. Kemudian hubungi hotline kementerian, sini ada nomornya. Kemudian ceritakan lengkap kondisi fisik dan riwayat perjalanan. Jadi setelah ke dokter, Anda harus ceritakan kondisi fisik dan riwayat perjalanan Anda. Ya. Kemudian pihak berwenang akan mengarahkan Anda pada rumah sakit atau tindakan yang tepat. Mau lagi? Harus ke rumah sakit mana jika ingin memeriksakan diri? Nah, untuk Kalimantan Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan. Ya, Kalimantan Selatan hanya ada 2, Rumah Sakit ULIN Banjarmasin dan Rumah Sakit Haji Pusat Yasin Plehari. Jadi ada Rumah Sakit ULIN Banjarmasin dan ada Rumah Sakit Haji Yasin di Plehari. Ya. Itu untuk kontak di Kalimantan Selatan hanya ada 2 rumah sakit. Terus lagi, sekarang kita lanjut ke mengantisipasi corona. Ya. Ini data sementara. Jadi yang paling banyak itu tetap Cina ya. Cina itu yang terinfeksi sampai 80.000. Kemudian Italia, Iran, Spanyol, Jerman, dan seterusnya. Inggris sampai masih 3.000-an. Ya. Terus ke atas. Nah, di Indonesia sampai kemarin 20 Maret ya. 20 Maret itu pukul 3 sore yang kena kasus positif 369, yang meninggal 32 orang, yang sembuh 17. Jadi masih banyak yang meninggal daripada yang sembuh. Harus hati-hati. Terus pembatasan perjalanan ke luar negeri, saya pikir tidak ada yang akan pergi ke luar negeri untuk sementara waktu, di skip saja. Terus apa yang harus diwaspadai jika ke luar negeri, di skip saja. Karena di luar negeri ternyata jauh lebih baik. Nah, apa saja mitos soal corona? Apakah pengering tangan efektif membunuh virus? Tidak ya, pengering tangan yang di WC itu, yang alat pengering tangan. Membunuh virus hanya efektif dilakukan dengan mencuci tangan, bukan dengan pengering tangan. Apakah vaksin pneumonia, sesak napas ya menghadapi virus ini? Tidak, vaksin untuk virus ini khusus dan masih dalam pengembangan. Jadi sampai sekarang vaksinnya juga belum ada. Seberapa efektif thermal scanner dalam mendeteksi orang yang terinfeksi? Thermal scanner atau panas ya, mengukur panas badan hanya bisa membaca demam
coronavirus? Tidak, belum terbukti, ada buktinya. Kemudian, apakah menyiram tubuh dengan disinfektan seperti alkohol dan klorin mampu membunuh virus? Cara ini tidak bisa membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh, setidaknya di bagian luar. Apakah memakan bawang putih bisa mencegah infeksi? Bawang putih mengandung antibiotik yang baik untuk tubuh, namun tidak ada bukti bisa mencegah infeksi corona. Apakah aman untuk menerima kiriman dari Cina? Aman, karena virus tidak bisa bertahan di permukaan benda dalam jangka waktu yang lama. Apakah minyak wijen dapat membunuh virus? Tidak, minyak wijen untuk memasaknya. Apakah hewan peliharaan dapat menularkan virus? Untuk saat ini belum ada bukti yang menyatakan bahwa hewan peliharaan bisa menularkan, tapi sebaiknya tetap diciptakan setelah menyentuh hewan. Apakah antibiotik bisa mencegah dan membunuh virus corona? Tidak, antibiotik itu efektif melawan bakteri, bukan virus. Ya. Nah, jadi itu tadi penjelasan kita untuk hari ini. Cukup sekian. Nanti setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Setelah Anda mendengar penjelasan tadi, akan ada tugas yang harus Anda kerjakan. Tugasnya adalah buatkan satu video tentang tindakan konkret apa yang Anda lakukan bersama keluarga Anda di tempat Anda saat ini untuk mencegah penyebaran virus corona. Bisa dengan contohnya cuci tangan bersama, olahraga bersama, makan makanan sehat, menggunakan masker atau social distance seperti tadi social distance, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang nanti Anda videokan. Nah, di awal video, ya, itu diawali dengan identitas diri Anda. Sebutkan nama saya, kelas SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Saya sekarang berada di titik. Ya. Nah, lalu durasi videonya hanya antara 1 sampai 3 menit. Isinya boleh tidak cuma satu kegiatan, jadi boleh beberapa kegiatan. Nah, video ini nanti kalian kumpul, kalian upload ke WA saya. Jadi silakan ke WA pribadi, ke Japrin jawab pribadi, kirimkan videonya hanya 1 sampai 3 menit. Video ini akan dipakai sebagai nilai untuk nilai matematika wajib, bahasa Indonesia dan kesenian kelas 10 SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Itu saja, selamat pagi, terima kasih.